Oke, halo semuanya, balik lagi sama gue Noval dari Entropi. Jadi hari ini gue sama Bung Franz di sini. Kita bakal cobain Cameo C5. Nah, pertama kali ya. Iya Bung Pak, Franz ya. pertama kali nyoba kamu sih Pak. Oke, jadi Bung Franz ini salah satu member Entropi juga. Yang sebenarnya kita banyak activity selain di sim racing, kita juga main go-kart dan banyak lagi ya, Pak. Jadi coba kita langsung aja biar Franz cek kamu C5 sama CP5 pedalsnya. Yes. Oke, ini dia untuk steering wheel C5 nya. Jadi gimana, Pak? C5 ya. Tadi udah sempat lihat-lihat sih. Kalau first glance feel-nya oke. Nggak kalah lah sama merek-merek yang udah biasa kita pakai ya di pasaran, terutama untuk yang entry level. Jadi waktu dipegang tuh feel-nya ya masih ada premium feel-nya lah gitu. Jadi untuk dengan harga starting point yang untuk C5 ini menurut gue sih ya value for money ya, tapi nggak tahu deh kalau misalnya udah dicoba jajal balap. Jadi kita coba ya. Coba kita coba ya. Mungkin bisa langsung aja kita setup biar Franz langsung duduk. Nanti coba gue temenin biar coba kamu C5 sama CP5 pedalsnya. Oke, Franz sudah dari samping gue sekarang dan kita akan cobain kamu C5 dan bakal coba tanya ke Franz gimana first impression, first drive-nya juga kayak gimana. Jadi ya coba kita langsung aja coba nyalain wheel-nya. Nyalain ya. Oke, nice. Mungkin coba kita bahas dikit ya dari sini. Menurut lu gimana, Franz, tentang wheel-nya? Mungkin coba kita review dulu. Sekilas sebagai seseorang yang nggak punya steering wheel, ini diameternya mirip-mirip G29. Terus feel-nya di tangan tuh buat kulitnya ya yang ngelimutin setirnya itu jauh lebih premium daripada G29 punya gitu. G29 tuh kayak nggak sepremium ini kayak napal leather gitu. Oh iya. Gitu kan. Memang ada leathernya sih ya. Terus sekilas nih kita punya indikator RPM, ada LED juga nih, nggak tahu buat apa, nanti mungkin kita tes. Terus ada multi function selector ini, feel-nya oke ya, kayaknya solid gitu kalau dipencet-pencet. Terus nggak tahu nih kedengeran nggak ini, feel-nya oke. Buat ganti gigi pedalnya kecil kalau kita bandingin sama yang entry level kayak G29, T150, dia paling kecil deh kayaknya. Cuma surprisingly solid gitu, nggak ada play yang terlalu banyak, satisfying juga gitu ngekliknya. Oh gitu ya. Jadi si shifternya juga sebenarnya kecil tapi kayak kalau gua ngerasanya ya Franz ya kayak ada tactile-nya gitu ya kan. Tactile sih, cukup tactile ya. Memang nggak se-tactile magnetic ya. Iya. Tapi oke sih. Oke. Nah, terus lanjut lagi nih Franz, itu kan tadi dari setir ya. Kalau pedalsnya, nah mungkin gambaran dikit buat lo kalau pedals kamu CP5 ini dia tuh sebenarnya mekanismenya sebagai semacam magnetic sensor gitu. Jadi di bagian tengahnya itu yang ada tulisan Camus, nah disitulah tempat dimana sensornya berada. Dan kalau boleh diceritain dulu pas waktu installnya, jadi dia semacam ada pin besi gitu Pak. Itu dimasukin ke bagian kotak Camus itu. Nah akhirnya dari situlah dia ada travel main gitu. Dari si magnetic pinnya itu yang dideteksi ke sensor geraknya. Nah menurut tuh gimana feel-nya? Mungkin dari pedal throttle dulu kali ya. Kalau secara feel kiri kanan tuh mirip Mirip kalau ya? nggak sama. Iya mirip kalau nggak sama. Oke. Iya.
nggak ada perbedaan load ya antara rem sama gas. Oke. Terus remnya ini dia bukan yang ada dampingnya gitu kan Pak. Dia langsung terus. Nah kalau yang teknologi yang tadi lu bilang itu plusnya apa ya? Sebenarnya dia bacanya lebih presisi sih Pak, akurat karena dia bukan mechanical kan. Jadi yang didetect itu magnetiknya dan akhirnya meminimalisir kalau misalkan mungkin ada debu atau pengotor-pengotor lah gitu. Karena itu kayaknya jadi isu juga ya di beberapa pedal kawan kita. Iya, bener. Jadi mungkin teman-teman juga ada pernah ya, ada yang mungkin punya brand lain, kompetitor yang mungkin ya masuknya di entry level wheel, itu pedalnya rata-rata pasti masalah di potensio ya Pak. Potensio. Gitu. Beberapa jadi kali tuh teman-teman kita ya ayo main, nggak bisa, ada lagi masalah. Harus bongkar dulu ya kan, semprot lagi, bersihin lagi. Jadi emang ya mungkin itu salah satu advantage dari si Camel CP5 pedals ini. Tapi memang ya itu tadi ya, kalau dari feel mungkin dari lu tadi mungkin kalau gua tangkep nggak ada perbedaan yang signifikan antara throttle sama pedal remnya gitu kan. Jadi ya mungkin itu salah satu input ya, jadi yang bisa dicari fine tuning lagi dari Camel CP5 pedals ini biar lebih optimal dari feel pengeremannya. Mungkin itu sih untuk first impressionnya ya Pak. Iya Pak. Untuk Camus CP5 dan C5 direct drive steering wheel ini. Oke, jadi kita akan coba langsung setelah ini kita akan pakai platform Assetto Corsa, dimana pakai mobilnya GT3 ya, GT3. Pak. GT3, AMG GT3 dan tracknya di Red Bull Ring. Jadi kita langsung coba cross check, kita langsung masuk ke in game. Oke, kita udah di dalam game sekarang dan Frans sudah keluar dari pit dan gimana Pak? Coba. Masih nyoba ngerasain feelnya sih. First impression. Nggak bisa kita samain sama kayak G29, Oke. T150, lebih solid ya rasanya. Kayak G29 tuh kadang, atau ya, gue selalu ngebandingin sama G29 karena kayaknya itu yang gold standarnya buat entry level ya. Selama ini. Nah, ini tuh feel-nya lebih solid mungkin karena nggak ada bunyi-bunyian ya. Kalau beberapa steering wheel yang udah gue coba entry level, dia kan ada bunyi-bunyinya, pasti ada bunyi-bunyi sih. Ini so far nggak ada bunyi sih. Iya. Jadi emang kayak halus banget gitu ya Pak? Halus banget, tapi dengan beban di setir yang oke ya. Pedal juga oke. Cuma yang gue pengen nyoba sih ganti giginya nih. Ya mungkin harus lu lebih ini lagi ya, coba beberapa kali lah ya. Nah, gimana? Oke sih. Cuma tadi nggak tahu apa, mungkin kurang klik atau gimana. Ada skip sekali. Oke. Tapi itu mah ini ya, kayaknya masih menyesuaikan juga dari belum biasa dengan klik travel betul, pedal shiftnya kan emang cenderung kecil ya guys. Jadi kayak yang gue bilang di video awal-awal itu memang ada apa ya, mungkin salah satu kelemahannya ya dari mekanisme 2-in-1 wheel gitu kayak Camus C5 ini, karena space-nya udah kepake untuk si motornya itu sendiri dan memang diameter lingkar setirnya itu nggak terlalu gede, jadi cukup terbatas dari space untuk penggantian gigi pakai paddle shiftnya gitu. Ini coba kita injek curve ya. Oh ini berasa sih kalau low speed. Iya berasa, cuma nggak yang sampai deg gitu. Iya. Misal kita nginjek setengah-setengah nih,
setengah aspal setengah rumput. Halus. Nah ini nih injek kep. Ini berapa persen tadi Pak? Ini gue coba set tadi di power kamusnya itu di 60%, in game-nya 80%. Oke. Jadi emang belum Nah ini nih. full. Kalau di stack gitu. Hentak ya. Iya, kalau dihentak dia masih mau nggak ngebaca dia. Oke, nice input sih Pak. Jadi emang mungkin itu salah satu review ya dari Camus C5 ini. Konsolnya sebenarnya lebih banyak poinnya di paddle shift-nya ya Pak. Jadi emang paddle shift-nya yang mungkin masih bisa kita improve lagi dari tim Camus juga. Dan sebenarnya juga kalau misalkan gue pernah cek, itu ada beberapa user yang udah readjust paddle shift-nya Pak. Jadi emang udah dibikinin paddle shift yang lebih panjang. Jadi travelnya pun juga bisa lebih dapat lebih banyak gitu ya. Jadi kayak extension gitu dan lebih gede ukurannya. Mungkin nanti itu kita akan bahas juga di video lain. Kita bakal bahas mods-mods yang bisa kita lakukan di Camus C5 ini. Jadi stay tune, mungkin kita juga akan masih banyak lagi video-videonya. Nah, buat teman-teman juga jangan lupa Camus sekarang lagi ngadain giveaway kupon. Jadi kuponnya itu semacam kayak persen diskon gitu Pak untuk beberapa produk Camus. Jadi bisa kalian cek link di bawah ini di kolom deskripsi. Bisa kalian langsung klik, kalian buat entry-nya dan coba bikin entry sebanyak-banyaknya. Jadi kemungkinan kalian untuk menang juga jadi lebih besar. Semoga kalian jadi 30 orang yang beruntung untuk dapetin vouchernya. Oke, mungkin Frans sudah cobain ya beberapa lap pakai mobil Mercedes AMG GT3 di Red Bull Ring. Ya mungkin penutup kali ya Pak. Konklusinya dari Camus C5 sama CP5 pedals ini gimana menurut lo? Jadi overall oke ya. First impression ini kan pertama kali nih gue pakai Camus C5. Untuk price point yang lo bilang tadi bisa dapetin direct drive gitu feel-nya oke banget sih. Ini bakal jadi apa ya? Jadi patokan baru lah buat teman-teman yang baru mau nyoba masuk ke dunia sim racing. Tadinya kan kita punya gold standard yang mungkin di merek-merek lain. Ya dengan kehadirannya Camus C5 ini harapannya sih bakal ada pemain baru nih yang bisa jadi opsi buat teman-teman gitu. Dengan harga yang nggak jauh beda. Ini bakal jadi opsi yang menarik banget karena direct drive nggak bisa bohong gitu. Iya, itu dia tuh. Itu poinnya ya Pak berarti ya dari review singkat Camus C5 sama CP5 pedals kali ini. Jadi emang direct drive gak bohong. Yes. Itu dia mungkin teman-teman untuk review kali ini. Makasih buat Bung Frans yang udah bersedia masuk lagi ke Persim Racingan. Nanti kita juga akan ada konten lain di go-kart mungkin ya Pak ya yang bisa kita mainkan. Dan sejauh ini kita akan ada beberapa announcement juga. Kita bakal bikin jersey baru kayak gini, kita kasih fotonya. Beli dong. Nah, ini kalau misalkan kalian mungkin ada yang minat, bisa banget kalian order. Tinggal kontak ke DM Instagram Entropy Motorsport dan nanti details lebih lanjutnya akan kita kasih tahu. Dan kalau misalkan kalian suka konten-konten kayak gini, bisa like, share, and subscribe channel kita. Sekian, terima kasih, goodbye. Dadah.